lihat ya, hukum siam wa syurutihi, ya, hukum puasa dan syaratnya. Ma hukum siam syahr Ramadan? Apa hukum daripada puasa di bulan Ramadan? Siam syahr Ramadan fardun bi nassil kitabi wa sunnati wa ijma'il muslimin, ya. Hukumnya adalah fardu, ya, wajib, ya. Fardu mayoritas ulama menjadikannya sebagai muradif daripada wajib, ya. Sama fardu dengan wajib. Berdasarkan, ya, binas itu bukan bi, artinya adalah berdasarkan, atau dengan fardu wajib dengan, ya, atau wajib berdasarkan nas, ya, Alkitab wa sunnah wa ijma'il muslimin, dan juga ijma' kaum muslimin, kitab sunnah dan ijma' kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berkata, ya, ayatnya sudah sama-sama kita ketahui, ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan ini sangat populer sekali, dan saya pikir tidak perlu saya terjemahkan satu persatu kata demi kata. Ya, yang saya ingin garis bawahi adalah ada kata-kata kutiba, ya, yaitu ditulis atas kalian, maksudnya diwajibkan. Dan kalau kita belajar ilmu usul fikih, ya, di antara hal yang menunjukkan wajib, ya, adalah apabila pertama terdapat lafaz yang menunjukkan fi'il amr, perintah, ya. Kedua ada kata-kata kutiba, salah satunya. Terus kemudian juga ada kata-kata fard, ya. Juga ada kata-kata alaikum, ya, dan seterusnya. Atau ada kata-kata haqqon. Terus kemudian juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, syahrul ramadan alladzi unzila fihil qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Ya, ini juga merupakan dalil diwajibkannya puasa. Terus kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, ya, didirikan Islam atas 5 perkara. Yang disebutkan ada 5, salah satunya adalah shaum Ramadan, ya. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW, idza ra'aitumuhu fasumu, apabila kalian melihatnya maka berpuasalah, ya. Dan kaum muslimin juga berijma bahwa puasa Ramadan itu wajib hukumnya, dan dia merupakan salah satu daripada rukun Islam. Faman ankara fardiyatahu kafara ila an yakuna nasyi'an fi biladin ba'idah, ya. Barang siapa yang mengingkari kewajibannya maka dia telah kufur, kecuali dia tumbuh di negeri yang jauh dari peradaban, ya, tidak paham, tidak ngerti, tidak kenal. Ya, intinya fatwa yang pertama sifatnya adalah sangat familiar pada kita, jadi kita cukupkan dengan membahasnya secara singkat saja. Terus kemudian yang berikutnya adalah sinut taklif di dzakar wal untha, ya. Sebentar saya lihat, ini mungkin dibaca oleh yang apa, satu orang, ya. Nanti banyak ininya dibaca. Silakan bagi yang mau membaca dipersilakan. Tadi siapa yang menunjukkan? Oh, Masya Allah, Salma terlebih dahulu, ya. Tafadhali, langsung saja baca, ya. Betul. Ustaz, Betul. dari Di sini. as-su'al arju isy'ari. Di sini baca judulnya, Sinu ya Ustaz. Ya. Sinu taklifi lidzakari wal untha. Nah, As-su'al arju isy'ari bisin taklifi likullin minadz-dzukuri wal inathi. nah, sebentar saya jelaskan dulu, ya. Arju soalnya apa? Arju isy'ari. Maksudnya asy'ara yus'iru artinya memberikan rasa kepada saya, tapi maksudnya di sini menginformasikan kepada saya, memberitahukan saya, maksudnya, ya. Arju, saya berharap saya diberitahukan mengenai
sin umur ya. Bisini bi umri at-taklifi. Umur kapan seseorang itu dikenakan taklif ya. Likullin minadz dzukuri wal inath. Likullin bagi ya setiap laki-laki maupun perempuan. Bisa dipahami soalnya? Ya, jadi penanya bertanya kapan sih orang itu dikenakan taklif gitu. Mulai usia berapa? Gitu ya. Bisa dipahami ya? Baik, lanjut. Al-jawab yatahaqqaqu at-taklifu bil bulughi wal aqli. فإذا بلغ الإنسان وهو عاقل ثبت تكليفه بما قدر عليه من أحكام للشرع ذكرا كان أو أنثى. Nah, kita terjemahkan dulu sebentar. Sampai lagi. Lanjut. Lanjut sedikit lagi, Salma. Oh, Salmanya sudah menghilang. Ya, jangan dimatikan dulu tadi sebetulnya ya, tapi nggak apa. Jawabannya adalah ya tahaqqaq ya, yang menjawab di sini adalah disebutkan ya, berarti kolektif ini jawabannya. Ya tahaqqaq apa artinya tahaqqaq? Terrealisasi ya. Ya tahaqqaq terrealisasi. Ditulis kalau belum ini. Terrealisasi at-taklifu ya. Taklif ya, maksudnya mulai dibebankan syariat dengan al-bulugh, dengan ditandai balik ya, baliknya seseorang, wal aqal dan juga berakal. Terus faida dan apabila balagha mencapai al insanu manusia seseorang apabila seseorang mencapai gitu maksudnya usia balik wa huwa aqil dan dia ya atau sedangkan dia juga termasuk orang yang berakal sabata taklifuhu maka telah ditetapkan keberadaannya sebagai orang yang sudah mukallaf ya gitu ya sabata taklifuhu maka telah ditetapkan taklifnya gitu. Maksudnya sudah ditetapkan bahwa keberadaannya sebagai orang yang dikenakan taklif sebagai mukallaf bima qadira alaihi min ahkam ya dengan apa yang dia sanggup untuk melakukannya daripada hukum-hukum syariat ya baik itu laki-laki zakar atau wanita kullun fima yakhussuhu minha semuanya terhadap apa-apa yang khusus baginya ya. Baik. Nah, terus kemudian yang jelas jawabannya bahwa taklif itu dimulai ketika seseorang sudah mencapai usia balik dan berakal. Nah, yang jadi pertanyaan usia berapakah seseorang dikategorikan sebagai orang yang balik itu ya. Nah, ini kelanjutannya di sini. Silakan yang membaca tadi sudah ada yang angkat tangan. Nur Hafiqi, tafadhali. Naam ya Ustaz. Tafadhali. Min walil bulugh Ustaz. Ya, walil bulughi alamat. Walil bulughi alamat minha al-haid awil habal bin nisbah lil inas walau hasala dzalika duna 15 sana min umurihinna. Enggak ada wawnya min umrihinna. Min umrihinna wa minha nuzulul minaman. Betul. Iya, manaman betul. Nuzulul manaman au yakzo yakzotan bishuhutan bishahwatin bin nisbah lizukuri wal inas. Nah, Walau cukup ya, cukup dulu nanti disambung yang lain apa. Walil bulughi alamat artinya apa? Balik itu punya tanda, alamat tanda. Minha diantaranya kembali kepada apa?
walil bulugi alamat. Minha diantaranya nyanya kembali ke alamat. Di antara alamat, di antara tanda-tandanya itu adalah pertama al-haidu, ya, haid, awil habl, yaitu atau al-habal, yaitu apa namanya, hamil. Binisbatil inas, ya, untuk perempuan. Ya, untuk perempuan. Walau hasala duna khamsa asyarata sanatan min umrihinna. Walau hasala, walaupun, ya, hasala terjadi. Dalika apa sama diterjemahkan aja, enggak apa, yang hadir yang offline silakan ditulis. Dalika, hal itu, duna khamsa asyarata sanatan. Sebelum berusia 15 tahun min umrihinna, dari umurnya. Artinya apa? Ketika sudah haid atau hamil, ya, maka dia adalah orang yang balik walaupun belum berusia 15. Ada enggak? Ada, ya. Ini Pak, zaman-zamannya Pak Tomo mungkin agak di bawahnya 12 sudah ada, di bawah 15 tahun sudah. Ya. Lanjut ya. Terus apa tadi? Walau hasalan minha, dan diantaranya juga, ya, jadi pertama tandanya adalah haid, kemudian hamil untuk wanita. Minha, dan diantaranya juga nuzulul maniyi manaman aw yaqdatan, ya, keluarnya nuzul itu turun kan artinya, tapi maksudnya di sini adalah keluar, tapi bahasanya memang seperti itu, bahasa para fuqaha bahasanya nazal atau inzal, ya, menurunkan, ya, tapi maksudnya adalah mengeluarkan, ya, mengeluarkan. Kita terjemahnya sesuai dengan bahasa kita. Ya, nuzulul mani maksudnya keluar, bukan turun mani. Ya. Keluar mani, manaman, baik dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan sadar. Bisyahwatin, ya, dengan syahwat. Binisbatil lidzukur wal inas. Nah, ini tanda ini bisa ada pada laki-laki maupun perempuan. Ya, kalau yang tadi dua pertama itu khusus perempuan. Walau kana dzalika minhum qabla khamsi atau qabla khamsa asyarata sanatan. Ya, walaupun yang demikian itu terjadi pada mereka, dari mereka, ya. Ini belum dibaca, ya. Baca dulu silakan yang baca. Yang mau baca tafadhal. Raihan, tafadhal Raihan. Ustaz, Ya, lanjutin yang tadi. dari mana, Ustaz? Yang ini nih. Ya. Nah. Walau kana dzalika minhum qabla Sekali, khamsa. suaranya deketin mic-nya. Ya, Ustaz? Ya, suaranya deketin. Memang yang ideal itu setiap peserta pakai headset, ya, supaya tidak, ya, harus bisa dia melihat dan bisa dari jarak jauh tuh suaranya. Karena kalau pakai HP langsung, ya, dia harus melihat dan harus ini. Silakan dibaca apa dah misalnya. Naam. Walau kana dzalika minhum qabla khamsa asharata sanatan wa minha an yablughal insan khamsa asharata sanatan sawa'an kana dzakaran aw untha. Wa min dzalik itsbatu sya'ril anatu al-khashnu al-khasni wabillahi taufiq. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa sahbihi wasallam. Baca boleh. Fatawa lajnah ad-daimah al-buhuth al-ilmiyah lil buhuth ilmiyah wal ifta. Nah, ya. Jadi ini adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Lajnah Daimah, ya. Terus lanjutan yang tadi adalah
Ini siapa yang mengaktifkan videonya ini, mengganggu sekali ini. Jangan ada mengaktifkan videonya ya. Baik, mana tadi? Walau kana dzalika minhum qabla 15 sanatan. Wa minha ya, walaupun yang tadi itu terjadi dari mereka walaupun mereka belum berusia 15 tahun ya. Jadi kalau dia sudah keluar mani secara baik sadar maupun tidak, baik tidur maupun dalam keadaan bangun ya. Wa minha, dan diantaranya lagi berapa sekarang? Pertama haid, kedua hamil, ketiga keluar mani, terus keempat anya bulughul insan 15 sana ya. Kalau ini dikasih batas usia yaitu 15 tahun ya. Kalau seandainya tadi itu nggak muncul, maka 15 tahun dianggapnya udah balik ya. Mungkin ada kelainan hormon atau segala macam sehingga pada usia ini belum keluar, tapi dia sudah dianggap, difatwakan oleh para ulama yang tergabung dalam fatwa Lajnah Daimah ini sebagai orang yang sudah balik ya. Sawaan, sama saja, karena ada dzakaran, baik dia laki-laki maupun perempuan. Wa min dzalika, dan diantaranya lagi, diantara apa? Diantara tandanya adalah inbatu sya'ril anati al khashin ya, yaitu tumbuhnya sya'r al-ana, basyarul ana, bulu kemaluan ya, yang lebat. Itu sudah tandanya sudah dewasa, sudah balik ya. Wabillahi taufik ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan salawat dan salam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, juga para sahabat dan keluarganya, dan keluarga dan para sahabatnya. Ya, saya rasa insyaallah mudah-mudahan jelas untuk fatwa yang ini. Terus fatwa berikutnya adalah hukmu siyami as-saghir li syahri Ramadan. Coba kita lihat fatwa yang lain insyaallah. Nah, ini deh ya. Hukmu tahniati bi Ramadan ya. Biasanya kan sebelum Ramadan banyak orang ucapin ya kan, mubarak alaikum Ramadan dan seterusnya ya. Bisa dipahami? Sekarang apa sih hukumnya nyebar-nyebar di toko ya, kartu ucapan dan segala macam? Apa hukumnya menurut para ulama? Fadhil, silakan. Silakan yang mau baca. Hukmu tahniati bi Ramadan. Ayo tunjuk tangannya yang mau baca. Bu Rusti mau baca? Sedikit-sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Aska Hanifah, tafadhol. Hukmu tahniati bi Ramadana. Ma hukmu tahani wa Tabrikat. Nama Ustaz? Ma hukmu tahani, terus wa Tabrikati allati yatabadaluha an-nasu bi muqaddimi syahri Ramadana. Sawa'un bi ziyarati awil murasalati awil bi ya. Sawa'un bi ziyarati awil murasalati awil mukallamati au abrorosa ilil jawali. Terus Wa hal lidzalika asasun minasyar'i. nah, ahsan, barakallahu fiki. Cukup ya. Nanti kita berikan kesempatan yang lain untuk melanjutkan. Tadi Azka ya, Azka Hanifah. Ya. Ma hukmu, apa hukum at-tahani? Coba lihat ini fatwanya Syekh Ibn Jibril.
Allah Subhanahu wa taala. Ma hukmu tahani wa tabrikat allati yatabadaluha an-nasu bi muqaddami syahri Ramadan. Apa hukum tahani? Tahani apa? Ucapan selamat, tabrikat dan ucapan barokah, mabruk gitu kan, barokah alaikum, mubarak alaikum Ramadan, ya, dan seterusnya lah, kata-kata yang serupa. Allati yang yatabadaluha, orang-orang saling mengirimnya, ya, saling bertukar ucapan. Bimuqaddami, dengan datangnya syahri Ramadan, bulan Ramadan. Sawa'an ka biziarat, sama saja, baik dengan saling kunjung mengunjungi, ya, atau dengan surat menyurati, atau dengan saling telepon menelpon, ya, au abro rosail jawal, atau dengan saling mengirimi SMS, ya. Wahal lidzalika asasun minasyar'i, wahal, dan apakah lidzalika, ya, hal itu semuanya mempunyai asas, mempunyai dasar minasyar'i, daripada syariat, ya. Bisa dipahami? Tentu saja ini masalah kekinian, masalah kontemporer, ya, yang mungkin kalau kita cari di kitab-kitab yang lama mungkin nggak kita dapat ya, karena nggak ada SMS, nggak ada dulu kan, sekarang udah ada SMS. Sekarang hukumnya apa? Jawabannya tafadhal. Siapa yang membaca? Tafadhal Aziza, Lutfia. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jawab jaizatan hadhihi tahani wa nahwu. Sebentar dulu, pelan-pelan. Kenapa jaizatan? Ini kan Al-jawab. Ya, Ustaz. Ini kan jawaban dari ma hukmu. Jadi hukmuhu, ya. Ya. Jaizatan, ya, Ustaz? Bukan. Jaizatun. Ya, jaizatun, ya. Ya. Jaizatun hadhihi tahani wa nahwuha. Fa innaha du'a yarji ija. Fa innaha du'a'u. Yes, du'aun. Fa innaha du'aun yarji ija. Bukan yarji. Oh, bukan, yurja. Fa innaha du'aun yurja ijabatahu. Fa innaha du'aun yurja ijabatuhu. Wa fiha izharu fariha wasur izharu, ya. Izharu. Wa fiha izharu farahin wasururin bil mawasimil fadilati. Insyaallah cukup ya. Cukup. Insyaallah barakallahu fiik. Insyaallah. Jaizatun hadhihi tahani wa nahwa. Ya, jadi ucapan-ucapan seperti ini, ya, itu hukumnya boleh, dan juga yang serupa nggak apa-apa, ya. Jangan mentang-mentang ini nggak ada di zaman Rasulullah SAW, ya. Makanya perlu fatwa fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita korek-korek, ada nggak di zaman Rasulullah? Hadisnya ada nggak? Nggak ada. Di tempat-tempat posisi seperti inilah kita butuhnya fatwa dari kibar ulama yang punya basirah. Dia mampu untuk memahami secara jauh, menganalisa tentang permasalahan. Adakah di sana letak-letak pengharamannya walaupun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi pahami? Jangan sebentar-sebentar, oh kan nggak ada Rasulullah SAW, langsung kita vonis bid'ah. Kita nggak, mungkin saja perkara itu ada dalilnya, cuma kita nggak paham. Ulama-ulama ketika memfatwakan ini jangan bilang mereka nggak ada dalilnya, mereka paham, tapi karena ini fatwa sifatnya dia simple dia jawabnya. Tadi paham, ya? Oke. Jaizatun haditahani wa nahwa fa innaha du'a, karena dia adalah doa.
Itu kan Ramadan, mubarak alaikum Ramadan, artinya apa? Semoga Ramadan penuh dengan keberkahan untuk kamu. Kan doa. Jadi masuk ke dalam dia kategori doa, dan doa itu sesuatu yang dianjurkan, sunnah. Ya. Terus kemudian fa innaha du'aun, karena dia adalah termasuk doa yurja ijabatuhu, yang diharapkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha, dan di dalamnya, di dalam antum mengucapkan kepada orang lain, SMS, Masya Allah, terdapat izharu, terdapat sikap menampakkan farah, menampakkan kebahagiaan, wasurur, dan juga kesenangan, bil mawasimil fadilah, dengan musim yang utama. Nah, itu menandakan antum senang dengan datangnya Ramadan. Apakah bukan itu pertanda keimanan dari dalam diri kita? Berbeda, sebagian orang ketika tahu datang Ramadan, dia ta'affaf, dia merasa pesimistik dan merasa bahwa bakalan ribet saya nih Ramadan, nggak bisa merokok, nggak bisa ini dan itu segala macam. Dia merasa terbelenggu, ya, layaknya harusnya yang terbelenggu itu siapa di bulan Ramadan? Setan yang terbelenggu, ya. Tapi kenapa dia jadi terbelenggu? Justru kita harusnya senang. Dan ini di dalam sikap yang tadi dijalankan itu terdapat makna yang tadi saya disebutkan oleh Syekh Ibn Jibrin rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Terus wa fiha aydan tadhkiru bi fadli tilkal mawasim, wa fiha, dan padanya juga, kita lanjut ya ke yang lain. Apa ini udah dibaca belum tadi ini? Belum ya? Ini sampai sini tadi ya. Silakan lanjutin, siapa ini? Irma Arifin, tafadhal, dari Aceh nih. Tafadhal Irma. Tafadhal, sudah dikasih unmute ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, antum sedang tidak baca Al-Qur'an, jangan dibaca. Oh, nah Ustaz. Baca aja. Wa fiha aydan tadzkir bi fadli tilkal mawasimi kal a'yadi wa syahri ramadana wa ashri dzulhijjati. Wa qad istadalla 'alaiha ibn Rajabi fil lataifil mu'arrifi bima tazakarahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yubashshiru ashabihi bi qudumi ramadana. Ashabihi. Ya, ashabahu. Cukup ya sampai situ ya. Nanti dilanjutkan yang lain. Baik. Yang lain ini siap-siap saya kasih siapa namanya? Saya kasih buka Nur Hakiki ya, Nur Hakiki yang udah siap mau baca, tapi jangan dibaca dulu ya. Tapi nanti suaranya berisik lagi. Wa fiha aydan, dan fiha di dalam sikap tabadul tahani wa ziyarat itu terdapat tadzkir, mengingatkan bi fadli tilkal mawasim, ya. Mengingatkan kita tentang keutamaan musim tersebut, maksudnya waktu itu, seperti juga halnya al-a'yad, seperti Idul Fitri, Ramadan, Asrul Dzulhijjah, ya. Waqad istadalla 'alaiha Ibnu Rajab, ya. Ibnu Rajab beristidlal, mengambil dalil, ya, terhadap bolehnya melakukan itu semua di dalam kitab Lataif Al-Ma'arif bima dzakarahu, yang dia sebutkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yubashshiru ashabahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan berita gembira, mentabsyir ashabahu bi qudumi Ramadan, ya, memberikan kabar gembira tentang datangnya Ramadan kepada para sahabatnya. Saya dulu sudah ya sampai sini. Silakan lanjutkan siapa? Nur Hakiki, tafadhal. Nam ya Ustaz. Fayadullu zalika ala an hadhihi tahani kanat ala an hadhihi. Bukan. Ala an hadhihi. Ala anna hadhihi kanat mustamala qadiman. Fa'ala hadha la yastaqrabu istimalun nas. فعلى هذا لا يستقرب استعمال الناس لهذه التهاني والتبريكات سواء كانت بالزيارات أو المراسلات أو المكالمات. نعم أستاذ؟ مكالمات الهاتفية. ففي ذلك كله الدعاء وخير.
وفي ذلك كله دعاء وخير كثير ويراجع ما ذكره ابن رجب في أول فضائل شهر رمضان والله أعلم. Fatwa alaiha tauqiuhu. Ya. Fatwa yang di dalamnya terdapat tanda tangan beliau. Ya. Baik, dulu dzalika, ya, maka yang demikian itu menunjukkan ya, ala anna hadhihi tahani, bahwasannya tahani tersebut kanat musta'malatan qadiman. Ya, tahani tersebut digunakan pada waktu zaman dahulu. Fa'ala hadza, maka dari itu la yustaghrabu, ya, tidak perlu diasing, ya, tidak perlu dirasakan sebagai sesuatu yang asing. Istimalu yustaghrab itu dari kata-kata gharib, ya. Jadi jangan nggak perlu dianggap asing. Istimalu an-nasi di hadhihi at-tahani, ya. Orang-orang menggunakan hal ini, ucapan-ucapan ini, dan juga ucapan saling, ya, ucapan-ucapan lah, tahani tabrikat itu sama lah, ya, maksudnya saling mengucapkan selamat dan mengucapkan barokah, ya. Sawa'an kanat biziarah, baik dengan cara berziarah, saling kunjung, saling SMS atau saling telepon, ya. Nah, fabidzalika kullihi, dan pada hal yang demikian ini terdapat doa dan juga banyak kebaikan. Wa yuraji'u atau yuraja, ya, yang bisa dimurojahi apa yang disebutkan oleh Ibnu Rajab di dalam fi awali fadhaili syahri Ramadan, wallahu a'lam. Ya, ini fatwanya Syekh Ibn Jibril. Terus kemudian hukum suntik di bulan Ramadan, penting nggak untuk dibahas? Penting apa, udah paham? Gimana kira-kira? Dibahas nggak? Hukum suntik, bersuntik di bulan Ramadan, ya, ya, hukumnya dibahas. Ya, baik. Silakan, hukum bersuntik di bulan, penting ya, oke. Perlu Ustaz, baik. Ayakallah. Silakan dibaca Habibah Hasibuan. Betul. Oh iya, sedang musim vaksin katanya. Iya. Baik. Saya juga belum vaksin ini. Betul, silakan dibaca Habibah. Hukmul huqani fi nahari Ramadana. Ya. Soal halil ibru. Halil ibru wal huknul ala jiyatu fi nahari Ramadana tu'athiru ala siyami. Al-jawab al-ibrul ala jiyatu qismani. Bentar. Hal al-ibar, ya, al-ibar. Ini siapa yang nulis? Kalau bisa dia nulis di ini, ya. Lagi, Sat. Iya. Al-ibaru, halil ibaru. Halil ibru Ibar, wal ibaru. Halil ibaru wal huknul ala jiyatu fi nahari wal huknul ala jiyatu fi nahari Ramadana wal huknul ala jiyatu fi nahari Ramadana tu'athiru ala siyami. Nah, ahsan, barakallahu fiki. Hal apakah al-ibar apa? Jamak dari ibroh artinya jarum, ya, dan hukon dan suntikan al-ilajiyah, pengobatan, ya. Jadi apakah jarum dan suntikan pengobatan di hari Ramadan tu'athir ala siyam, bisa di siang hari Ramadan bisa mempengaruhi puasa? Terus jawabannya apa? Al-ibaru al-ilajiyatu qisman. Siapa yang baca? Atau yang baca siapa? Lupa lagi. Yang lain dia. Tafadhal. Dini Febrian. Tafadhal.
Al-jawabu al-ibarul alajiyatu Bukan ala, ismani. ilaj. Jadi kata-kata ilaj ya. Al-ibarul ilajiyatu ismani. Ya. Ahaduhuma ma yaqsudu bihi ta'ziyati wa yastaghni bihi 'anil akli wasyurbi li'annaha bima'nahu fatakunu muhtiratun. Ya. Li'anna Terus lanjut Ustaz. lanjut li'anna nusus syar'i. Li'anna nusus syar'i idza li'anna nusus syar'i idza wajada al-ma'na alladhi tashtamilu 'alayhi fi suratin minas suwari hukmu 'ala hadhihi surati bi hukmi dzalika an-nassi. Ya, cukup. Ya. Al-ibaru al-ilajiyatu isman. Jadi suntikan itu ada dua macam. Ya, ada dua macam. Suntik pengobatan ada dua macam. Ahaduma mayuqsadu bihi tagziyah. Mayuqsad, apa yang dimaksudkan dengannya, ya. Apa yang dimaksudkan dengannya at-tagziyatu, yaitu untuk memasukkan zat makanan dan gizi, ya. Wa yustaghna bihi 'anil akli wasyurbi, dan dengan suntikan itu orang jadi tidak perlu makan dan minum, ya. Li'annaha bimaknahu, karena dia semakna dengannya, semakna dengan makanan. Fatakunu muftirah atau mufattirah. Bisa dipahami maksudnya? Jadi ilaj itu ada dua, suntikan itu ada dua, suntikan yang mengenyangkan, ya, dan di rumah sakit ada suntikan yang memang dia fungsinya untuk menggantikan makan dan minum, infus itu biasanya di ini kan, ya. Nah, obat-obat yang dimasukkan dalam saat infus itu dimasukkan zat-zat yang mengenyangkan, ya. Maka ketika ini yang dilakukan, dia adalah bersifat membatalkan puasa itu. Kenapa? Dia nusus syar'i, karena nas-nas syariah idza wujida al-ma'na alladhi tashtamilu alaihi bi suratin min aswar hukima ala hadhihi surat bi hukmi dzalika nas, ya. Apabila nasara itu misalnya ada makna dari pembatalan makan dan minum, ya, itu sifatnya membatalkan, ya, makanan, maka apapun yang punya sifat mengenyangkan, ya, maka dia membatalkan. Itu maksudnya. Ya, maksud dari kata-kata ini supaya nggak muter-muter, ya, maksudnya. Sudah, ya, intinya seperti itu. Terus berikutnya amal qismu tsani, adapun qism yang kedua, silakan Muhammad Makin Salahuddin. Amal qismu tsani wa huwal ibarul lati la tagzi ay la tugzi ay la yustagna biha anil akli wasyurbi fahadhihi la tuftiru li'annahu la yanaluha an-nasu lafdhan wala ma'nan fahiya laysat aklan wala syurban wala bima'nal akli wasyurbi wal aslu sihhatu siyami hatta yusabbitu hatta yasbutu ma yufsiduhu bimuqtada dalilu asy-syar'i. Bimuqtada dalil syar'i. Baik. Kita pahami. Amal qismu tsani, adapun suntikan yang macam suntikan yang kedua adalah wahwa al-ibar allati la tubdi, yaitu suntikan yang tidak mengenyangkan. Ai la yustaghna biha anil akli wasyurbi, yang tidak membuat orang jadi tidak membutuhkan makan dan, ya, la yustaghna biha maksudnya yang tidak membuat orang nggak butuh dengannya, ya, makan dan minum. Pahami kata-kata
la yustaghna biha an, artinya tidak membuat orang jadi nggak butuh, ya. Apa artinya? Tidak menjadikan orang tidak butuh. Itu kata-kata la yustaghna biha an al-akli, dari makan dan minum. Fahadi la tufatir, dan ini tidak membatalkan. Kenapa? Li'annahu, karena hal itu la yanaluha an-nasu, dia tidak tidak termasuk hal yang ditujukan oleh nas, ya, secara lafaz maupun makna, tidak lafaz maupun tidak maknanya, ya. Fahiyya laisat aklan, dia bukan makanan, kan suntikan makanan bukan, wala sorban, dan bukan juga minuman, wala makna al akli wala surbi, dan juga dia tidak mengandung makna makan dan minum. Beda dengan infus tadi. Kalau infus dia memang bukan makanan, bukan juga minuman, tapi semakna dengan makan dan minum. Karena apa? Fungsi dari makan dan minum terwakili oleh infus tadi. Ya. Wal aslu, dan aslinya, ya, sihatu asyam, sahnya puasa, hatta yasbuta, sampai tetap nampak, ya, mayufsiduhu, nampak pembatalnya, ya, bimuqtada ad-dalil asy-syar'i, ya, sesuai dengan tuntutan daripada dalil syar'i. Nah, ini fatwa difatwakan oleh Syekh Ibn Utsaimin, ya, di dalam fatwa Syam yang dikumpulkan oleh Jamaah Muhammad Al-Musnid, mungkin ya namanya. Baik, lanjut ya. Lanjut sekarang, berikutnya apa nih? Mayufsidu shaum bil qatar wal qaid. Nah, ini kayaknya enggak perlu lah, ya. Yang muntah kan kita sudah paham semua. Nah, sekarang hukmu hububi man ilhamal, man ilhaid. Mengkonsumsi apa? Hukum hubub mana al haid, apa artinya? Hukum pil, ini hubub ini jamak dari habbah, ya. Ya, pil, ya. Mana penahan, al haid, nahan haid. Ya. Baik, tafadhal. Siapa yang baca? Zainab, tafadhal. Hukmu hububu man'ul haid. Hukmu apa nusabah? Hukmu hububi man'ul haidi. Hukmu hububi man'il haidi. As-su'alu ta'ammadu. Lanjut, apa lanjut baca ini. Ta'ammadu ba'dun nisa'i akhadhu hububi fi ramadani liman'i at-tawratu syahriyatu al-haidu wal-raghbatu fi dhalika hatta taqdi fi ma ba'da. Fahal hadha jaiz wa hal fi dhalika quyudu hatta ta'malu biha haula'in nisa. Ya. Baik, ya, sambil perhatiin bacanya mana yang tadi kelirunya, dibacanya dibetulin. Hukmu hububi man ilhain. Hukum mengkonsumsi tentunya di sini, ya. Hukum mengkonsumsi pil penahan haid. Jadi ada orang, sebagian wanita, dia sangat antusias sekali pengen bisa Ramadan, puasa bersama dengan yang lainnya. Tapi dia tahu bahwa sebentar lagi akan datang masanya dia. Kan kalau perempuan sudah paham, hafal dia kapan datangnya haidnya dia. Maka ketika dia tahu dia dalam waktu Ramadan ini akan datang, maka dia minum penahan haid supaya tidak hamil. Nah, ini juga termasuk masalah kontemporer yang mungkin belum pernah terjadi pada sahabiat yang terdahulu, ya. Tapi bersama dengan teknologi, subhanallah, ya, akhirnya adalah seperti ini. Nah, ini juga salah satu permasalahan yang butuh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ada nasnya di dalam teks ini. Butuh orang yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan padanya ilmu yang luas, yang paham dengan nas-nas yang tidak dipahami oleh orang-orang awam. Pertanyaannya,
ta'ammada ba'dun nisa'i akhdha hububin di Ramadan. Ya, ta'ammad artinya menyengaja. Ba'dun nisa sebagian perempuan. Ya, sebagian perempuan menyengaja, akhdha maksudnya akhdha mengambil, tapi akhdha artinya mengambil, tapi maksudnya di sini mengkonsumsi, ya, mengkonsumsi hububin, ya, pil. Ya. Di Ramadan, di bulan Ramadan, liman daurah asy-syahriyah, untuk menahan, melarang, ya, menahan. Daurah syahriyah, daurah syahriyah itu artinya maksudnya ya tamu bulanan lah gitu ya, atau dengan kata lain dia adalah haid. Waraghbah bidzalika hatta la taqdi fima ba'd. Dan apa yang dilakukan itu adalah sebagai wujud keinginan dia agar tidak perlu mengqadhanya fima ba'du, ya, fima ba'd. Fahal, apakah hadza jaiz, apakah ini boleh? Wahal fi dzalika quyudun hatta ta'mal biha haula nisa. Apakah di dalam hal ini juga ada ikatan-ikatan, maksudnya syarat-syarat yang harus diperhatikan sampai sehingga wanita-wanita itu bisa melakukannya, ya. Baik. Jawabannya yang menjawab adalah tadi Zainab, ya. Zainab sudah, ya. Ya, sekarang siapa yang mau jawab? Betul. Bagusina ini ya, apa? Baca ya. Ummu Hanifah. Fadhali kalau mau. Atau siapa aja nggak apa-apa. Ummu Haidar, Afifah lagi. Yang lain, Nur Habibi, coba. Tadi Afifah Sibwan ya. Ya, Nur Habibi, siapa? Nur Habibi. Betul. Oh, Bu, ya, Ummu Hanifah. Ya, siapa? Man Ustaz. Ya, betul. Labas Ustaz, mana? Betul. Silakan baca. Jim allazi arahu fi hadhihi al-mas'alah. Al-jawab itu. Jawab allazi arahu fi hadhihi al-mas'alah alla taf'alahu al-mar'ah wa tabaqu ala ma qaddarahu Allah azza wa jalla wa katabahu ala banatin Adam. Ya, cukup sementara. Ya. Terus alladzi arahu, yang saya arahu itu kan melihat, tapi di sini pendapat maksudnya, ya. Pendapat saya, ya, yang saya pendapati lah, ya, artinya yang saya pahami dalam hal ini, masalah ini, an la taf'alul mar'ah, ya, an la, sebaiknya jangan dilakukan oleh al-mar'ah, jangan dilakukan oleh seorang wanita, ya. Kenapa? Wa tabqa ala ma qaddarallah, dan hendaklah dia tetap, ya, berada pada apa yang telah Allah takdirkan atasnya. Wa katabahu, dan telah Allah catat atasnya, atas seluruh anak-anak wanita Bani Adam, ya. Baik, yang lain, tafadhal. Silakan yang masih lanjut. Siapa? Masih Nur Afifah? Ya, nggak apa. Kalau nggak ada yang lain yang lanjutin aja. Ana Ustaz. Ya, lanjut, karena nggak ada yang angkat tangan yang lain. Fa inna hadhihi dauratu syahriyah Allah Ta'ala hikmah Ustaz. Wah, billahi. Hikmatil. Ta'ala hikmatu fi ijadiha. Hadhihi hikmah tunasibu tabi'atal mar'ah. Fa iza mana'at hadhihi 'adah. Fa iza muni'at hadhihi al-'adah fa innahu la syakku yahdusu minha la syakku yahdusu minha raddu fi'lin darin ala jismin al-mar'ah. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la darara wa la diraran.
Baik. Fa inna hadhihi daurah, karena sungguhnya tamu bulanan ini ya, pada sungguhnya tamu bulanan ini lillahi ta'ala hikmatun fi jadiha ya. Allah mempunyai hikmah dalam mengadakannya ya. Diadakan daurah syariah itu hadil hikmah tunasibu tabiatal mar'ah, dan hikmah ini cocok dengan tabiat mar'ah, tabiat wanita. Fa idza muniat, dan apabila dihalangi hadhil ada, kebiasaan ini, fa innahu la syakka, maka tidak diragukan lagi yahdutsu minha raddu fi'lin dar, maka akan ada feedback yang sangat buruk atas badan jasmani wanita ya. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan la darar wala dirar, enggak boleh kita memulai ya melakukan sesuatu yang memudaratkan baik diri kita maupun orang lain, wala dirar, dan tidak boleh kita membalas mudarat orang lain dengan kemudaratan ya. Terus kemudian berikutnya yang lain, selagi yang lain enggak ada enggak apa, dan Pak ya, baca lagi. Udah, lanjutin. Hadza biqat'in nazri amma tusabbibu hadza biqat'in nazari amma tusabbibuhu hadhihi junub min adrarin ala rahmi ya, ala rahim kama zakara zalikal atba al-atib al-atibba kama zakara zalikal itba al-atibba kama zakara zalika al-itba ya udah. Lanjut ya. Sekarang kita wa hadza biqat'in nazar, dan ini biqat'in nazar maksudnya terlepas dari ya, dari apa yang disebabkan oleh dan ini terlepas dari kemudaratan terhadap rahim yang disebabkan oleh pil ini ya. Jadi yang tadi saja itu sudah artinya sudah cukup untuk menjadikannya terlarang, apalagi ditambah bahwa pil ini menyebabkan muskilah, menyebabkan bahaya untuk rahim. Kama dzakara dzalikal atibba, sebagaimana yang disebutkan oleh para atibba, dokter ya. Lanjutin siapa? Akhi Muhammad Makin Salahuddin, silakan. Falladhi ara fi hadhihi al-mas'alati anna an-nisaa la yasta'milunna hadhihi al-hububa apa saja? La yasta'milanna milunna la yasta'milna hadhihi al-hububa walhamdulillahi ala qadrihi wa ala hikmatihi ala qadarihi wa ala hikmatihi idza atahal haidu tamasaka anis saumi was salat wa tamassuki anis saumi was salati tumsiku anis saumi was salati wa idza taharat tasta'nifu as-siyam was salata wa idza intaha Ramadan taqdi ma fataha minas saumi. Ya, baik. Ya. Falladhi ara ya, dan yang saya nilai ya, yang saya pandangan saya ya, di dalam masalah ini, bahwasannya wanita la yasta'milna hadhil hubub, hendaklah tidak menggunakan pil ini ya. Alhamdulillah ala qadarihi, segala puji bagi Allah atas qadarnya, wa ala hikmatihi, dan atas hikmahnya, idza atahal haidu, apabila seorang wanita kedatangan masa haidnya, maka hendaklah dia menahan diri dari puasa dan salat. Wa idza taharat, dan apabila suci, tastanif, dia lanjutkan puasa dan salatnya. Wa idza intaha Ramadan, dan apabila Ramadan berakhir, maka hendaklah dia qada apa yang
luput daripada puasanya, ya. Ini adalah jawaban dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala, ya. Kurang lebih seperti itu, ya. Tapi di dalam fatwa yang lainnya juga termasuk Syekh bin Baz, ya. Apabila tidak ada mudarat, ya, apabila tidak ada mudarat maka tidak apa-apa, ya. Dalam fatwanya. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan di waktunya. Nanti saya share kitabnya di atau lembar fatwa. Ya, akan saya share nanti terkait dengan fatwa-fatwa puasa, ya. Jadi kita cukupkan karena waktu sudah malam supaya tidak terganggu aktivitas antum, ya. Dan sebelum selesai mungkin nggak apa kita buka tanya jawab, silakan. Kalau ada yang bisa dijawab, saya jawab, insya Allah. Fadal, atau yang mau tanya aja deh. Yang mau tanya silakan, yang mau tanya. Yang mau tanya angkat tangan, silakan. Sebentar, saya lihat di ini dulu. Nah, Fadal, siapa? Samsudin, Fadal, kan Samsudin. Fadal, Samsudin angkat tangan mau nanya apa gimana? Angkat tangan nanya apa mau izin keluar? Fadal, kalau ada yang mau tanya. Coba antum gunakan itunya, bisa nggak? Angkat tangannya, tahu cara angkat tangannya? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf nih, ini speakernya agak susah. Apa Nusat? Suara antum sudah bagus itu, Fadal. Bagus ya. Ya. Untuk ini kalau ini kan sangat itu banget ya, berfaedah sekali. Cuman kami kan di Depok, Ustadz. Kalau untuk jadwal selain jam segini ada nggak ya, Ustadz? Ini adalah waktu yang ideal yang kita pilih-pilih karena kita ideal, ya? di tengah di posisi kita. Iya. Tengah. Jadi kalau antum naikin lagi 1 jam, kalau ngejar waktunya antum, kita di sini udah jam 9, ya, terus yang di iya. Ya udah jam 10, jadi tidur mereka kita mulai. Ya baik. Kalau siang nggak ada ya Ustadz ya? Antum tanyanya di grup aja. Udah masuk grup belum ini? Oh ya, baik. Udah masuk di grup. Ya, silakan. Ya baik Ustadz. Ya baik. Syukran Ustadz. Ya, Wan, ya. Pertanyaan yang lain, Fadal? Ali Muhammad Makin Salahuddin, Fadal. Bismillah. Ustaz, suaranya ditertibin dulu yang belakangnya itu. Fadal. Ustaz. Ya, Fadal. Ya, tamam. Izin bertanya, Ustaz. Lanjut langsung. Ya, terkait orang yang lupa tidak mengqadha shaum ya di bulan Ramadan sebelumnya, kemudian sudah masuk ke Ramadan yang sekarang gitu. Apakah nanti yang dia lupa untuk mengqadanya itu cukup dengan qada lagi atau dengan fidyah juga, Ustaz? Ya, ada yang mengatakan cukup qada, ada yang mengatakan fidyah, ya. Baiknya yang mana, Ustaz? Ya, mau hati-hati pakai fidyah karena kan ada kelalaian di sananya. Oh, jadi double gitu, Ustaz? Ya. Oh, tamam. Kalau mampu. Syukran, Ustaz. Salam, ya, Fuad. Tafadhal. Lanjut yang lain. Cukup? Ini ada pertanyaan nggak di dalam ini? Cukup berarti ya? Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul. Oh, Imran Faizin. Terakhir mungkin ini ya. Kalau silakan. Mungkin saya mau nanya sedikit tentang apa sih amalan yang kita baca sebelum berbuka puasa itu. Mungkin ada amalan tersebut. Amalan, mungkin doa gitu maksudnya. Ya. Yang kita baca sebelum berbuka, yang disunahkan itu untuk membaca doa sebanyak mungkin. Kenapa? Karena di waktu kita berbuka itu adalah waktu ijabah doa. Ya, apa yang antum mau minta, apa yang mau dibaca, semua masing kembali kepada hajatnya. Ya, yang ingin merasa dirinya butuh tambahan rezeki, minta rezeki. Yang butuh anak yang soleh, minta anak soleh.
busu istrinya jadi soleha, ya sudah ada istrinya tapi kurang soleh, minta dia doa supaya jadi istri soleha, ya. Terus kalau istrinya juga baru satu, minta dua juga berdoa, terus dan seterusnya lah. Intinya apa saja yang bisa kita doa silakan kita doain. Ya, yang perempuan juga demikian, ya. Kalau merasa suaminya suka kasar sama dirinya, minta dilembutkan hatinya dan seterusnya, masing-masing tergantung kebutuhannya. Intinya banyak doa. Kalau masalah amalan yang dimaksud adalah bacaan zikir tertentu tidak ada, ya tidak ada. Hanya pada saat berbuka ya disunahkan untuk baca zahabat dhama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ini ada Ahinanang, gimana nih? Kita berikan kesempatan untuk pertanyaan lagi atau kita cukupkan? Karena saya tadi bilang sudah terakhir. Terakhir ya, ya singkat lah, singkat. Setelah ini mohon jangan angkat-angkat lagi. Kalau ada pertanyaan ditanyakan di grup aja nanti. Karena waktunya udah malam. Saya Ustaz. Betul. Afwan Ustaz, izin bertanya Ustaz. Ya, langsung. Ini naik bekam Ustaz, apakah boleh di waktu puasa Ustaz, di siang hari? Apakah termasuk membatalkan puasa apa gimana Ustaz? Bekam. Berbekam, subhanallah, sebetulnya ada di sini ya, di antaranya bekam ya. Bekam juga sama, termasuk berbeda-beda pendapat ulama ya. Karena ada hadis mengatakan aftara al-hajimu wal mahjum ya. Ulama-ulama dalam hal ini berbeda pendapat, ada yang bilang membatalkan, ada yang bilang nggak membatalkan ya. Dan semua masing-masing punya pendapat yang sangat kuat. Anda bisa searching di Google, nanti itunya jawabannya. Tapi saya kasih arahan diantaranya pertama itu dalilnya dalil yang mengatakan bahwa dia adalah membatalkan tadi aftara al-hajimu wal mahjum. Sementara ada yang mengatakan tidak. Kenapa? Ada dia melihat Rasulullah SAW berhijamah pada saat dia puasa. Ya. Terus kemudian juga Ibnu Abbas terkait masalah ini dia bilang gini, bahwa yang namanya membatalkan itu adalah dari sesuatu yang masuk, bukan dari sesuatu yang keluar. Gitu. Ya, ini cukup kuat pendapatnya. Tapi dua-duanya dipegang. Antum, kalau saya secara pribadi al-afdal, antum nggak usah hijamah. Mau ngapain? Antum ngerepotin dirinya hijamah di bulan Ramadan. Ya, kalaupun seandainya dia tidak membatalkan, tapi setidak-tidaknya membuat antum bisa batal karena itu. Jadi cenderung kepada dariah. Tapi kalau secara umpamanya seandainya terjadi, saya berpendapat pada pendapatnya Ibnu Abbas tidak membatalkan. Ya, apalagi hijamahnya cuma sekedar. Karena hijamah itu kan enggak, kalau antum bilang membatalkan, berarti kan batal secara total, baik sedikit maupun banyak kan. Walaupun cuma berarti kan batal karena antum udah berhijamah ya. Tapi kalau artinya begini loh, berhijamah itu kan ada yang memang membuat antum lelah sekali, membuat sampai bisa jadi mau bisa batal gitu kan, jadi dari ahli iftar. Tapi bisa jadi hijamah itu kan cuma sedikit saja, misalnya ada sakit pinggangnya di belakang, mungkin terasa masuk angin atau apa, mau dihijamah dikeluarkan sedikit darahnya ya. Nah, dalam keadaan seperti ini tidak ada dia mengarah kepada membatalkan ya. Maka dari itu kalau saya secara pribadi menyarankan untuk tidak berhijamah, tetapi seandainya terjadi hijamah, saya berpegang pada pendapat yang tidak membatalkan. Dan ditaujih oleh para ulama hadis yang hajama aftara al-hajim wal mahjum, dikatakan kemungkinan, kata mereka, kemungkinan dulu yang dilihat oleh Rasulullah SAW, mereka hijamahnya dengan mulut ya, disedot ya, sehingga dia bisa menyebabkan batal. Ya wallahu a'lam bishawab ya. Demikian, mudah-mudahan kita pahami. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis sama-sama. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.